Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja ya. Tetap semangat ya belajarnya. Teman-teman, untuk menyingkat waktu ya, biar videonya juga nggak lama-lama. Kalian kan takutnya bosen, jadi kita mulai aja ya pembelajarannya. Tolong waktu nonton video ditonton penuh ya, jangan di skip, ditonton penuh. Tenang aja, saya buat videonya itu nggak lama-lama kok, cuma sebentar aja. Mudah-mudahan juga kalian nggak bosan dan bisa memahami materi yang saya sampaikan. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Setelah video ini saya akan memberikan kalian tugas, bahkan bukan setelah, bersamaan dengan video ini, maka kalian mengerjakan tugas videonya, karena tugasnya ada di dalam video. Nanti kalian kerjakan di kertas selembar ya. Terus kalian tulis nama dan kelas. Setelah itu kalian foto kertasnya dan dikumpulkan ke ketua kelas ya. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik teman-teman sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan belajar satu buah tenses. Namanya apa ya tensesnya? Yaitu simple past. Simple past itu untuk apa teman-teman? Nah, simple past ini adalah jenis tenses yang digunakan untuk apa ya? Dia itu digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa atau kegiatan yang dimulai dan selesai di masa lampau dengan waktu yang jelas. Pak, maksudnya apa sih Pak? Jadi maksudnya gini teman-teman, kalau kalian mau ngomongin sesuatu yang udah terjadi di masa lalu, dimulainya di masa lalu, selesainya di masa lalu, terus waktunya jelas, maka kalian ngomongnya atau nulisnya pakai simple past. Contohnya apa Pak? Nih contohnya ya, kalau kalian mau ngomongin apa yang terjadi di masa lalu ya, Anita makan nasi goreng kemarin. Nah, kalau kalian ngomong seperti ini atau nulis seperti ini kan, dimulainya di masa lalu, kemarin, selesainya di masa lalu, kemarin, dan waktunya juga jelas kan, di masa lalu, kemarin, maka kalian menggunakan simple past. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris nih, jadinya menjadi Anita ate fried rice yesterday. Tuh, selesai. Contoh yang lain gimana sih Pak? Contoh yang lain juga ada kok. Pokoknya kalau ngomongin masa lalu, dimulai di masa lalu, selesai di masa lalu, waktunya jelas, pakai simple past. Contoh lain misalnya nih ya, saya nonton Doraemon tadi malam. Yang tadi malam deh, 3 jam yang lalu. Ini masa lalu nggak kalau kayak begini? Masa lampau tidak? Iya, ini masa lampau, soalnya kan 3 jam yang lalu. Kalau kita ngomongin masa lampau, mau 1 jam yang lalu, mau 5 menit yang lalu, itu namanya masa lampau. Maka kita pakai simple past. Ini kan dimulainya 3 jam yang lalu di masa lampau. Selesainya juga 3 jam yang lalu di masa lampau. Waktunya jelas nggak kapan? Jelas, 3 jam yang lalu. Maka ini disebut sebagai simple past. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya jadinya I watch Doraemon 3 hours ago. Pokoknya masa lampau deh. Kalau masa lampau itu pasti pakai simple past. Nah, saya lanjut lagi ya teman-teman. Gimana nih? Tadi udah tahu nih Pak. Oh, kita udah tahu nih Pak fungsi simple past apa. Terus sekarang gimana dong Pak cara bikin simple past dalam bahasa Inggris? Caranya gampang teman-teman. Coba nih ya, teman-teman perhatikan baik-baik cara membuatnya nih. Jadi gini teman-teman, kalau kalian mau bikin simple past, kalimat simple past atau mau ngomong simple past, maka kalian cuma perlu untuk
subjek ditambah verb 2 aja. Oke, subjek ditambah kata kerja bentuk kedua. Subjek ditambah kata bentuk kedua itu contohnya apa sih, Pak? Nah, subjeknya itu pelaku. Contohnya they. They itu artinya apa? Mereka. Terusnya lagi ada we. We artinya adalah kita. Terusnya ada lagi apa lagi nih? I. I itu saya. Ada lagi apa? You. You itu kamu. Kamu atau kalian. Terus ada lagi he. He itu kata ganti dia laki-laki. Jadi kalau mau ngomongin dia laki-laki cukup dibilang he saja. Kalau she itu apa? Dia perempuan. Jadi kata ganti ya. Kalau dia perempuan ya bilangnya she. Terus ada lagi it. It itu apa? Kata ganti benda. Kata ganti benda. Misalnya robot, kucing, atau misalnya pohon. Itu bisa kalian ganti pakai it. Oke, kita ngikutin ya. Tadi dibilang subjek ditambah kita ngomongin kata kerja dulu ya. Teman-teman sekalian, kalau kata kerja bahasa Inggris itu beda ya sama bahasa Indonesia. Kalau nih kata kerja bahasa Indonesia misalnya makan. Kalau makannya sekarang, makan nih ya, contohnya makan. Kalau makannya sekarang ya bahasa Indonesianya makan. Kalau makannya kemarin, maka bahasa Indonesianya makan juga. Kalau makannya jauh lebih lampau lagi, maka bahasa Indonesianya makan juga. Makan. Tapi, teman-teman ya, bahasa Inggris berbeda. Jadi, kalau bahasa Inggris itu, kalau makannya sekarang ya bahasa Inggrisnya eat, gitu. Verb 1 ya, disebut verb 1. Terus kalau makannya misalnya makannya kemarin nih, atau 2 jam yang lalu, atau 3 jam yang lalu, maka bahasa Inggrisnya ate. Tapi kalau makannya, makannya lebih lampau lagi, gitu, lebih lampau dari sekarang, maka bahasa Inggrisnya eaten. Jadi ini disebut sebagai verb 1, teman-teman. Ini disebut sebagai verb 2, ini disebut sebagai verb 3. Gitu, teman-teman. Oke. Ini ya. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris ini disebutnya sebagai verb 1, ini disebut sebagai verb 2, ini disebut sebagai verb 3, gitu. Jelas ya? Verb 1 itu kalau kejadiannya saat ini, makannya sekarang. Kalau verb 2 kalau makannya di masa lampau, kemarin 3 jam yang lalu. Kalau verb 3 ini kalau makannya jauh lebih lampau lagi. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi gini teman-teman, Dede Bayunya udah bangun tuh. Dede bayinya udah bangun. Jadi kita lanjut dulu ya teman-teman. Ya sayang, kenapa sayang? Ayahanda lagi bikin video. Hampir jatuh. Hampir jatuh dari tempat tidur. Ya kita mulai ya teman-teman ya. Dede di sini. Dede temenin ayahanda. Intan dipegang ada dedeknya. Jangan sampai jatuh, kakinya dipegangin ya. Ayo, jatuh nih. Ya sebentar ya sayang, sebentar. Kita lanjut ya. Gak apa-apa ya, ada dede bayi yang baru bangun. Dede bayinya bangun nih. Saya bela-belain bikin videonya malam biar dede bayinya masih bobo. Ternyata dia malah bangun dengar suara saya. Yuk teman-teman, kita lanjutkan lagi nih. Terus simple past bagaimana Pak? Simple past seperti saya bilang, simple past itu yaitu cuma subjek. Simple past bagaimana Pak? Simple past itu seperti saya bilang cuma subjek diikuti oleh verb 2 aja, verb 2. Subjek diikuti verb 2. Subjeknya siapa? Misalnya subjeknya Ani. Oke. Verb 2-nya Ani makan misalnya. Itu kalau
Kalau makan itu verb 2-nya apa? Verb 1-nya makan itu kan eat. Verb 2-nya makan ate. Verb 3-nya makan eaten. Jadi kalau simple past, subjek ditambah verb 2, maka subjeknya ani, verb 2-nya adalah apa nih? Verb 2-nya makan. Makan verb 2-nya apa tadi? Ate ya. Ate. Ani ate. Misalnya pizza. Pizza diikuti keterangan waktunya. Kapan? Masa lampaunya kapan? Misalnya kemarin. Kalau kemarin, yesterday. Itu kalau kemarin. Kalau 3 jam yang lalu, 3 hour ago. Kalau 3 jam yang lalu, bahasa Inggrisnya 3 jam yang lalu apa? 3 jam yang lalu. Kalau 3 jam yang lalu ya. Aduh. Kenapa nih? 3 jam yang lalu bahasa Inggrisnya 3 hours ago gitu misalnya. Oke. Di sini ya. Saya kecilin deh. Oke. Ani at pizza yesterday. Tuh, Ani makan pizza kemarin. Nah, subjek diikuti verb 2. Udah gampang kan? Subjeknya Ani, verb 2-nya at. Gampang kan teman-teman? Nah, dede bayinya berisik ya. Dia lagi belajar ngomong, maklumin ya. Ya, lanjut lagi. Sekarang kita bikin lagi verbnya. Pak, verb 1, verb 2, verb 3-nya apa aja sih, Pak? Kasih contoh yang gampang dong. Yo, kita kasih contoh yang gampang. Verb 1. Sini verb 1. Di tengah verb 1 itu masa sekarang. Kalau verb 2 di masa lalu, 3 jam yang lalu, kemarin, tahun lalu. Kalau verb 3 lebih lampau dari verb 1, verb 2, dan verb 3. Contohnya ya. Di sini saya iniin deh. Saya kasih contoh. Contohnya pergi. Pergi bahasa Inggrisnya go. Oke, pergi ya. Go. Verb 2-nya went. Verb 3-nya gone. Terusnya lagi makan. Makan itu eat. Oke, makan. Kalau verb 2-nya makan itu ate. Verb ketiganya makan eaten. Terusnya lagi minum itu drink. Drink itu minum ya. Minum. Verb 2-nya drink itu drank. Bacanya drank, bukan drang ya, drank. Terus verb 3-nya minum itu baru deh drunk. Jadi drink, drank, drunk. Terus bahasa Inggrisnya membeli itu buy, verb 1-nya. Membeli. Okay. Membeli. Verb 2-nya adalah bought. Bought. Verb 3-nya bought. Nah, terus menjual, sell. Menjual itu sell bahasa Inggrisnya. Menjual verb 1-nya. Kalau verb 2-nya sold. Lalu verb 3-nya nih, verb 3-nya adalah sold juga. Nah, teman-teman, kita bikin kalimat yuk. Contohnya gimana nih, Pak? Verb simple past, gampang. Jadi, kalau bikin kalimat simple past itu, kalian cuma subjek ditambahin verb 2 aja ya. Jadi yang verb 2 ini yang tengah nih, yang ini. Pakai yang tengah kalau mau bikin kalimat simple past, soalnya dia masa lalu. Kalau masa lalu, maka kalian pakai yang ini nih. Yuk, kita mulai yuk, bikin yuk. Pertama, kita misalnya ngomong ya. Kalimatnya seperti ini nih, misalnya. Ayu pergi ke Depok
Ayu pergi ke Depok kemarin. Ayu pergi ke Depok kemarin. Ayu ya, Ayu. Ayu. Ayu, go, verb 2-nya go apa? Lihat verb 2-nya. Verb 2-nya go. Ini kan go ya, pergi itu go. Verb 2-nya apa? Went. Oke, jadi kita pakai verb 2. Ayu went ke Depok, to Depok kemarin, yesterday. Itu kalau kemarin ya. Kalau lampaunya itu tahun lalu, last year. Kalau bulan lalu, last month. Kalau minggu lalu, last week gitu. Pokoknya yang penting lampau ya teman-teman. Kalau di ini misalnya kemarin ya, kemarin maka yesterday. Selesai. Gampang kan? Cuma subjek. Subjeknya siapa nih? Ayu. Atau subjeknya they, we, ayu. Verbnya mana? Verb 2 tuh. Selesai deh. Contoh lagi mana Pak? Contoh lagi dong Pak. Yuk contoh lagi. Misalnya kita bikin contoh lagi ya. Kita bikin contoh lagi. Misalnya mereka makan pizza tahun lalu. Mereka bahasa Inggrisnya apa mereka? Nih mereka tuh. Kita lihat subjek nih. Contoh subjeknya nih. Ini contoh subjek ya, pengganti subjek namanya pronoun. Mereka bahasa Inggrisnya they. Kita bikin kalimatnya. Mereka makan pizza kemarin. They, kejauhan. They makan bahasa Inggrisnya apa? Makan bahasa Inggrisnya eat, Pak. Nah, kalau simple past pakai yang ini emang enggak pakai yang tengah nih. Jadi makan bahasa Inggrisnya adalah ate. Pakai yang kedua ya. They they ate pizza misalnya tahun lalu, last year. Oke. Gampang kan? Jadi cuma apa? Cuma subjek dan verb 2. Nah, sekarang tugas kalian gampang. Silahkan kalian buat kalimat ini ya, kalimat positif nih dalam simple past. Kerjakan di kertas selembar aja ya, tulis nama sama kelasnya. Yuk kita mulai. Ambil pulpen sama ambil kertasnya. Kita mulai buat soal. Kalian terjemahkan ini ke dalam bahasa Inggris ya. Cuma ada 5 nomor aja kok, nggak banyak-banyak deh buat kalian. 1. Terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Saya pakai kata ini nih, saya pakai kata buy, membeli. Nanti kalian pakai verb 2-nya ya, kalau simple past itu pakai verb 2-nya nih, pakai ini nih. Yuk, kita mulai. Terjemahkan di kertas lembar kalian bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya ya. Rama, si Rama membeli mobil. Mobil itu bahasa Inggrisnya car ya, C-A-R. Membeli mobil kemarin. Tuh, silahkan buat terjemahkan pakai simple past. Ikuti cara yang tadi. Terus kita ke nomor 2. Nomor 2, kami apa bahasa Inggrisnya kami? Tuh lihat di sini nih tuh, kita atau kami ya. Ini bahasa Inggrisnya kami tuh we. Kami menjual apa ya? Menjual rumah tahun lalu. Kami menjual rumah tahun lalu. Nah, menjual apa? Menjual ini tuh, pakai yang ini nih, sell. Pakai yang sold ya, karena dia verb 2 selalu pakai yang sold, pakai yang ini. Tahun lalu mana nih? Tadi udah dikasih tahu, tahun lalu last year. Nah,
Nomor 3 sekarang ya, silakan dikerjakan di kertas, nanti kertasnya difoto ya, dikirim ke temennya, ke ketua kelasnya, nanti ketua kelasnya kirim ke saya. Apalagi dia, mereka bahasa Inggrisnya apa nih? Lihat tuh bahasa Inggrisnya mereka itu ini nih, they. Mereka pergi ke kemana nih ya? Ke Bekasi bulan lalu. Oke, bulan lalu, jangan bulan lalu deh, kemarin aja deh, kemarin. Nah, terjemahkan ya ke dalam bahasa Inggris. Pergi itu berarti verb 2-nya dari go, verb 2-nya ini nih, when. Oke, saya lanjut lagi. Nomor 4. Geser sini dulu ya. Empat. Saya itu berarti I ya. Kalau saya itu I. Nih, saya tuh I. Saya makan pizza kemarin. Yuk, silakan ditulis. Saya makan pizza kemarin. Baiklah. Sekarang kita ke nomor 5. Wah, kayaknya gak muat ya. Jadi udahlah. 4 nomor aja deh buat kalian. Nih. Oke. Selesai. Nah, silahkan kalian screenshot ya. Kalau kalian buka ini di handphone, di screenshot saja layar kalian. Jadi kalian juga nggak susah-susah nulis, tinggal ngelihat aja. Teman-teman, silahkan kalian kerjakan nomor 1 sampai 4 nih. Dikerjakan ya di kertas lembar yang ini. Kalian kerjakan di kertas lembar. Nanti kalau udah selesai difoto. Jangan lupa nama sama kelasnya ya. Nanti kalau udah difoto, fotonya kirim ke ketua kelasnya. Nanti ketua kelasnya kirim ke WA saya ya. Baiklah teman-teman, segini saja dulu materi untuk hari ini. Tolong jangan lupa untuk subscribe ya video YouTube-nya. Kalian tekan tombol subscribe yang warna merah waktu kalian nonton video ini. Oke, cukup sekali aja seumur hidup tekan tombol subscribe-nya. Gratis kok. Ya. Semangat buat belajarnya yang semangat. Jangan lupa jaga kesehatan. Saya pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.